akan menjelaskan tentang inklusi sebagai sebuah proses. Seperti kita tahu di negara kita, yaitu negara Republik Indonesia, pemerintah kita sudah ada upaya terhadap permasalahan tentang dinamika inklusi ini. Nah, seperti contohnya seperti pembuatan undang-undang dan kebijakan-kebijakan lainnya. Dan dapat dilihat pada salah satu contohnya yaitu seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang pendidikan nasional. Di sini ditegaskan bahwa pendidikan bagi anak-anak atau peserta didik disabilitas yang mengalami hambatan belajar. Nah, di sini karena kekurangan fisik, mental maupun hubungan sosialnya. Nah, di sini dapat diselenggarkan secara inklusi atau dapat dilakukan dengan satuan pendidikan khusus. Nah, satuan pendidikan khusus ini dapat kita contohkan seperti sekolah luar biasa atau kita sering menyebutnya SLB. Nah, kemudian apa sih tujuannya dari pendidikan inklusi ini? Nah, seperti yang dikatakan Muhammad Tahir Ilahi, nah, bahwa tujuan dari pendidikan inklusi ini ada dua, yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada anak-anak atau peserta didik disabilitas yang memiliki potensi kecerdasan maupun potensi pada bakat lainnya untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan setara dan menghargai keanekaragaman peserta didiknya. Nah, dari kedua tujuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pendidikan inklusi merupakan wadah atau sarana awal bagi anak-anak tersebut berproses dalam dunia pendidikan. Nah, proses di sini dapat kita lihat pada bagaimana dia beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, baik secara fisik, mental maupun hubungan sosialnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dinamika pendidikan inklusi yang kedua, yaitu inklusi sebagai identifikasi dan penghalang hambatan. Maksudnya di sini adalah setiap anak itu akan diidentifikasi secara keseluruhan atas saja potensi yang dimilikinya. Di sini guru akan melihat kecerdasan yang dimiliki setiap anak, misalkan berbakat di bidang musik, olahraga, dan lain-lain. Kemudian potensi ini akan dikembangkan secara optimal. Selain itu, guru juga akan mengidentifikasi apa saja yang menjadi hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Nah, jika anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, dan lain-lain, maka hambatan ini akan diatasi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu inklusi sebagai kehadiran, partisipasi, dan pencapaian siswa. Dalam pendidikan inklusi, semua peserta didik itu dipandang sebagai individu yang memiliki kecerdasan, sehingga tidak boleh hanya memandang sebagian dari siswa saja. Guru itu harus mampu membuat semua siswa bisa berpartisipasi. Siswa yang mengalami hambatan itu akan diarahkan dan dibimbing, dan jangan sampai terabaikan partisipasinya. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
pemerhatian khusus terhadap kelompok anak rentan diskriminasi. Baiklah, adapun peran inklusi sebagai pemerhatian khusus terhadap kelompok anak rentan diskriminasi, mereka membangun 6 kelas. Yang pertama yaitu kelas reguler full inclusion, yang kedua kelas reguler cluster, yang ketiga kelas reguler pull out, yang keempat kelas reguler cluster dan pull out, yang kelima kelas pengintegrasian anak, yang keenam kelas khusus ABK. Itulah tadi 6 kelas. Selanjutnya perlu kita perhatikan, maka dari itu yaitu adanya pemerhatian khusus dari pihak-pihak tertentu. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu inklusi sebagai implementasi sekolah terdekat dan belajar dengan teman sebaya. Perlu kita ketahui, implementasi yaitu merupakan pelaksanaan dari perencanaan sebelumnya, yaitu kegiatan nyata yang dilakukan dengan berdasarkan asas dari perencanaan sebelumnya. Di sini terdapat 8 komponen yang ada. Yang pertama yaitu peserta didik, yang kedua tenaga pendidik, yang ketiga kurikulum, yang keempat proses pembelajaran, yang kelima pemberdayaan masyarakat, yang keenam yaitu penghargaan, yang ketujuh manajemen, yang kedelapan penghargaan dan sanksi. Sekian penjelasan dari saya mengenai 2 subtopik. Semoga dapat membantu kalian semua dan dapat memahami materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Guru dituntut untuk terus mengembangkan kompetensinya seiring dengan menjalankan tugas mendidik anak-anak bangsa. Salah satu pengembangannya yaitu menambah pengetahuan tentang paradigma pendidikan inklusif. Guru yang inklusif sangat relevan dengan salah satu tuntutan yang ada pada persyaratan guru yang profesional, terutama dalam kompetisi menangani peserta didik yang beragam. Paradigma pendidikan inklusi mengisyaratkan guru untuk bisa menangani berbagai macam kondisi peserta didik, seperti kondisi fisik, psikis, bahkan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Sehingga guru yang profesional harus bisa mendidik dan mengajari peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. G. Inklusi sebagai upaya mengembalikan sekolah umum atau reguler sesuai jalurnya. Kebanyakan orang berpandangan bahwa sekolah umum atau reguler diperuntukkan bagi anak-anak normal atau anak yang tidak memiliki kelainan atau kebutuhan khusus. Berpijak dari kesalahan memaknai umum atau reguler tersebut, maka segala upaya atau kegiatan hanya mengarah kepada kepentingan untuk anak-anak yang normal saja. Mereka yang kebetulan tidak termasuk dalam kategori normal merasa tersisihkan untuk mendapatkan layanan pendidikan di sekolah umum atau reguler. Pendidikan inklusif berharap sekolah umum justru menjadi alat untuk memerangi tindakan diskriminasi sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk masyarakat yang ingin belajar
tanpa kecuali, termasuk mereka yang secara kebetulan memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi itu adalah sebuah label sekolah, namun merupakan fenomena paradigma layanan bagi anak-anak bangsa yang ingin mengikuti pendidikan yang adil, bermutu, dan tanpa didiskriminasikan. Sekolah yang telah menjalankan paradigma pendidikan inklusi sebaik tidak tercantum sebuah label inklusi jika ada label yang dikhawatirkan justru bisa menjadi layanan pendidikan yang efektif yang bisa membuat beberapa anak bangsa itu tidak bisa menjalankan pendidikan. Jika pun akan tercantum sebuah layanan, sebaiknya dicantumkan di visi maupun misi sekolah saja, bukan di papan nama sekolah. Sekolah menjalankan pendidikan inklusi sebenarnya bagian dari masyarakat yang inklusif, menggambarkan masyarakat yang inklusif dengan pola sebagai berikut. Sekian dan terima kasih.